Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita akan teruskan seri kajian kita, dan mungkin ini yang terakhir dengan tajuk Asyukru. Walaupun belum semuanya kita pelajari, jadi saya harap jamaah belum puas dengan penjelasan ini, dan jika jamaah belum dan tidak puas, justru saya puas karena ketidakpuasan Anda. Karena jika Anda tidak puas, maknanya Anda akan ada keinginan untuk cari lagi. Dan itu yang membuat saya puas. Tapi jika tuan-tuan dan puan-puan puas, justru saya tidak puas karena kepuasan Anda. Karena bila sudah puas, mana sudah full stop, sudah berhenti, tidak mau mencari lagi. Sedang dalam belajar, kita hendaklah terus mencari, menggali, menerokai. Bukan hanya search, tapi research. Search sekali kan, jadi kena research. Itulah penjelasan uraian yang telah kita berikan. Karena memang belum sempurna, harap-harap jamaah sekalian belum atau tidak puas. Alhamdulillah. Kita masuk pada maratibus syukri yang ketiga dan yang terakhir, yang tertinggi. Tingkatan syukur yang tertinggi sekali. Karena tingkatan syukur yang paling rendah, yakni asyukru alal, lupa pula, syukru alal ni'am, nikmat. Tingkatan kedua asyukru alal niqam. Kalau pertama mensyukuri nikmat, sesuatu yang Allah berikan pada kita yang kita sukai. Kita minta sehat, Allah bagi sehat. Kita minta bahagia, Allah bagi bahagia. Kita minta anak, Allah bagi anak. Itu namanya asyukru bin ni'al ni'am. Itu martabat yang pertama. Sudah okey, tapi masih tingkat yang bawah.
Nomor duanya yakni asyukru alan niqam, bukan mensyukuri pemberian Allah yang kita suka, tapi mensyukuri apa saja yang Allah berikan kepada kita, sungguh pun ia merupakan musibah. Sakit pasti kita tak suka, hilang barang pasti tak suka, kematian pasti suka, musibah. Tapi kita bersyukur, oh itu luar biasa itu. Bagaimana caranya? Seperti mana yang telah kita pelajari pada siri lepas, hendaklah kita sentiasa ingat, musibatun tuqbilu bika 'ala Allahi khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah, kata Ibnu Taimiyah. Musibah yang membuatmu mengingati Allah, musibah yang menjadikan kamu lebih dekat dengan Allah, lebih taqarrub kepada Allah, itu jauh lebih baik daripada nikmat yang membuatmu lupa akan Dia. Mengingati Allah itu jauh lebih baik daripada melupakannya. Sebab itu kalau musibah membuat kita lebih ingat Allah, maka musibah lebih baik daripada nikmat yang membuat kita lupa. Jadi jangan dilihat musibah atau nikmatnya, lihatlah kesan daripada musibah dan nikmat itu. Tapi lagi sekali, sifat semula jadi manusia, watak manusia pasti suka nikmat lah. Yang kadang tak kisah, yang penting senang. Ingat tak ingat Allah tu cerita lain. Waliyadzubillah. Yang penting aku kaya raya, jauh atau dekat dengan Allah itu nomor 37. Wah, itu bahaya sekali hidup seperti itu. Yang paling penting dalam hidup ini yakni macam mana kita sentiasa ingat Allah dan dekat dengan Allah dalam keadaan apapun jua. Apatah lagi, realiti dia, lidah kita ini lebih mudah menyebut nama Allah semasa susah daripada menyebut nama Allah semasa. Buktinya bila sakit tengok, bila nak baring sakit, nak duduk sakit, setiap nak gerak pasti Allah, 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 Allah aja mulutnya. Tapi bila sudah discharge, keluar, boleh lari, jumpa kawan, oh my God, oh my God. Iya, kan lebih elok tadi sebut Allah, Allah, Allah. Tapi kenapa sekarang bukan alamak? Apa dia alamak itu lebih baik daripada nyebut nama Allah? Subhanallah. Jadi jika musibah membuat kita makin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Jika musibah membuat kita makin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Tapi jika nikmat membuat kita makin jauh daripada Allah, itulah musibah. Tolong, itu kesimpulan penting. Allah masih beri kita peluang untuk mempraktikkannya dalam hidup, untuk mengisi saki baki umur sebelum kita dipanggil olehnya. Baik, peringkat yang ketiga, apa di situ? Yang ketiga, alla yashhadal abdu illal mun'im. Betul? Tingkatan syukur yang tertinggi sekali, alla yashhadal abdu illal mun'im. Ini peringkat yang paling atas sekali, 3. An la yashhadal abdu
illal mun'im. Mun'ima. Atau kalau kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ayyaghiba 'anin ni'mah bi musyahadatil mun'im. Sama saja. An yaghiba, ayyaghiba 'anin ni'mah bi musyahadatil mun'im. Musyahadatil mun'im. Sama. Tidak melihat, tidak menyaksikan. Allah yashhada, tidak menyaksikan al-abdu oleh seorang hamba itu, atau seorang hamba, yakni kita lah, tidak menyaksikan illal mun'im, kecuali yang memberi nikmat. Mun'im yang memberi nikmat, ni'am nikmat. Jadi kalau Allah bagi kita sihat, kita tidak fokus melihat nikmat pemberiannya, tapi kita lebih dapat menyaksikan Dia yang memberi kita sihat. Kalau kita dapat hadiah daripada orang lain, kita kurang melihat pada hadiah pemberiannya, tapi kita lebih melihat pada yang memberinya. Kalau kita menyukai hadiah, boleh, tapi kita bukanlah lebih menyukai pemberiannya, tapi kita lebih menyukai dan mencintai yang memberinya. Kita bukan mencintai pemberiannya, tapi lebih mencintai yang, karena kekaguman kita yang memberi kepada yang memberi, sehingga pemberiannya tak nampak karena terlalu kagum kepada pemberi. Bukan tidak ada nilainya. Dan orang yang seperti ini hatinya pasti lebih takut kehilangan mun'im. Apa tadi mun'im? Mun'im yang memberi. Dalam hal ini siapa? Allah. Orang sebenarnya pasti lebih takut kehilangan Allah daripada kehilangan pemberiannya, daripada kehilangan nikmatnya. Bagi dia, dia tidak kisah kehilangan nikmat pemberian Allah. Apalagi memang nikmat itu milik Allah. Kesihatan milik Allah, harta benda milik Allah, keluarga milik Allah, pasangan hidup milik Allah. Allah ambil, baginya tidak kisah, asal dia tidak kehilangan Allah yang memberi. Tidak kisah ia berjauhan dengan pemberiannya, janji dia tetap dekat dengan yang, wah itu paling tinggi ya mas sekalian. Karena bila orang sudah musyahadah, musyahadah itu menyaksikan, sudah musyahadah betul dengan Allah yang maha memberi, pemberiannya itu tiba-tiba menjadi kecil. Menjadi kecil. Sama ada pemberiannya berupa ni'am, nikmat, atau pemberiannya berupa apa ni'am tadi? Nikom. Coba biasakan istilah-istilah ini. Sama ada pemberian Allah tu berupa ni'am atau berupa nikom. Ni'am mana pemberian Allah yang kita sukai, nikom yakni pemberian Allah yang biasanya kita tak suka. Baginya sama saja, tak ada. Oleh karena kekaguman dia yang luar biasa kepada mun'im, sehingga kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ayaghiba anin nikmah. Nikmat berdoa itu menjadi yaghib. Ada mana yaghib? Ghaib. Ghaib apa ghaib? Hilang, lenyap.
Macam tak nampak nikmat yang banyak. Kenapa? Bimusyahadatil mun'im. Karena ia menyaksi kepada terlalu kagum, terlalu mengagungkan pada Allah yang ini, sehingga nikmatnya bukan tidak ada makna tidak menghargai ya. Sebab itulah apa saja yang diperlakukan oleh mun'im kepada si hamba tersebut, hamba tersebut langsung tidak kisah sama sekali. Mau Allah bagi dia sihat ke, mau Allah bagi sakit ke, bagi senang ke, musibah ke, apa bagian. Sebab dia sentiasa melihat kebesaran, keagungan Al-Mun'im. Faham ya? Ini secara umum. Makna secara umum. Jamaah sekalian, ini sebetulnya kajian kita ini lebih kepada tazkiyatun nafsi. Tajuk kita ini lebih kepada tajuk tazkiyatun nafsi. Penyucian nafsi diri, atau juga berkaitan dengan apa namanya, qalbun salim. Ini tajuk yang berkaitan dengan apa qalbun salim. Bagaimana kita nak punya hati yang berkaitan dengan al-akhlaq. Atau kalau dalam istilah hadis ini berkaitan dengan al-ihsan. Ini ayat dalam hadis sahih ketika Jibril datang jumpa Nabi, tanya apa iman, apa Islam, apa ihsan, apa jawab Nabi ketika ditanya dengan ihsan? Ya Muhammad, mal ihsan? Nabi jawab, hadis Bukhari itu. Tu dalam hadis 40 itulah, saya yakin jamaah sudah belajar itu. Bahkan sudah menjadi hadis 120 karena sudah 3 kali khatam. Tak faham tidak, itu cerita lain. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril, mal ihsan? Muhammad, apa itu ihsan? Apa jawab Nabi? An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Oh, engkau tanya aku ihsan. Ihsan itu kata Nabi ialah engkau menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namanya musyahadah. Jika engkau tak mampu mencapai tahap-tahap seperti itu, yakinlah engkau bahawa dia sentiasa melihat engkau. Namanya muraqabah. Itu tolong diberikan peruntukan lebih masa untuk kaji itu, karena itulah inti daripada ajaran Nabi. Ibnu Qayyim kata orang muslim belum tentu mukmin. Orang muslim belum tentu mukmin, karena muslim hanya buat apa yang disuruh, tinggal yang dilarang. Tapi belum tentu ia buat itu kerana Allah. Contohnya munafik. Orang munafik buat apa yang Allah suruh, tapi apakah orang munafik itu mukmin? Bukan. Orang muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti muslim. Tapi orang mukmin walaupun pasti muslim belum tentu muhsin. Sehingga muhsin yakni orang yang makamnya paling tinggi. Muhsin yakni orang yang ada ihsan ialah kita menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Jika tidak, yakinlah kita bahawa Allah ya, dalam bahasa agama, inilah yang kaitannya nih. Kita menyembah Allah, kata Nabi, seakan-akan melihatnya. Namanya musyahadah. Ini namanya musyahadah. Kalau tidak mampu, ya pilih yang rendah sikit lah. Namanya muraqabah. Ini penting sekali ini ya mas sekalian. Karena kita inilah matlamat kita beribadah. Kaitannya dengan qalbun salim, kaitannya dengan tazkiyatun nafsi. Atau ada orang kata, oh kaitannya dengan ihsan, boleh. Bahkan yang kata, itu kaitannya dengan ajaran tasawuf, silakan, namanya istilah. Walaupun mungkin kalau kita ada yang alergik dengan istilah tasawuf, ya katakan sajalah, itu ihsan, itu aja. Karena istilah saja.
Tasawuf itu kaitannya kan bagaimana nak membersihkan hati. Baik, musyahadah ya ini ayyasyhada. Kita menyaksi, seorang hamba menyaksikan kepada, tidak menyaksi apa-apa kecuali Allah. Itu yang menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Jika tak mampu, rendah sikit. Yakinlah bahwa Allah. Kalau hidup itu seperti zaman sekarang, pasti semua kita jadi orang baik. Kita park kereta kat luar, enjin tak matikan, lepas tu tidur, insyaAllah kereta akan hilang. Kalau setiap orang ada ini. Ya macam mana nak mencuri? Dia yakin dilihat oleh Allah. Macam mana nak mencuri? Bagilah tiba-tiba ada macam-macam hadiah duit yang tidak halal, ditolak. Betul, kalau semua mukmin ni musyahadah atau paling tidak muraqabah, saya yakin dan percaya SPRM tak ada. Ya, buat apa tu buat SPRM? Polis pun mungkin, ya mungkin pencen lah. Nak jaga apa lagi? Semua sudah baik. Dia tidak takut diawasi oleh manusia karena dia sudah diawasi oleh Allahu Akbar. Ini dia. Baik. Sekarang musyahadah. Nah, ini musyahadah ya. Nih, Allah yashhada ni musyahadah, menyaksi. Menyembah Allah seakan-akan menyaksikan, melihat seakan-akan ya, jangan dibayangkan. Kalau kita solat membayangkan Allah, malah syirik pula. Bayangkan, wah itu orang bukan Islam. Allah dibayangkan jadi patung lah, jadi apalah. Tidak. Nabi kata ka'annak ya. Jadi musyahadah. Tingkat musyahadah ni jamaah sekalian, ni musyahadah. Ya, ayat sama ya, rutenya sama ya. Syahidah, musyahadah, menyaksi, melihatnya. Nah, musyahadah ni jamaah sekalian ada 3 tingkatan. Tak apa, kita cari ilmunya dan kita cuba berusaha untuk mengamalkannya. Saya kata tadi, sementara Allah masih beri kita umur yang kita tak tahu berapa lama bakinya. Yang pasti baki umur kita ini pastilah kurang. Pasti sedikit berbanding apa yang telah kita gunakan. Kalau orang katalah Allah bagi ke umurnya 80 tahun katalah. Sekarang sudah dipakai 60, 70, tinggal berapa ya? Yakinlah bahwa yang baki itu pasti sikit karena kebanyakannya sudah kita pakai. Nah, itu kata syukuri. Musyahadah ada 3 tingkatan, ada 3 jenis. Satu namanya nih musyahadah syuhud. Syuhud itu musyahadah lah. Syuhudul ubudiyah. Nanti saya terangkan semampu saya. Dan jika tak puas, alhamdulillah. Tadi saya katakan, ikhlas saya cakap itu. Kalau jamaah tidak puas, alhamdulillah. Yang kedua namanya syuhudul mahabbah. Yang ketiga namanya syuhudul uluhiyah atau syuhudul tauhid bolehlah. Ini bukan saya yang kata, ini kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Jadi kalau tak faham tanya beliau. Tapi beliau sudah meninggal, macam mana? Luar biasa kitab itu. Ibnul Qayyim murid kepada Imam Ibn Taimiyah. Yang setengah orang tidak menyukainya. Karena biasanya dalam masalah akidah sangat keras, tegas, dalam masalah saya tegas, tapi lupa Ibnu Qayyim juga orang yang sangat jago dalam masalah akhlak, dalam masalah qalbun salim, dalam masalah kaitan dengan tasawuf, tapi kurang di highlightkan. Nah, itu malang sekali. Wahab buku beliau khasnya Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Dalam buku setebal lebih kurang Al-Quran, beliau menafsirkan satu ayat Quran saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
itu ditafsirkan, diuraikan, sudah menjadi satu kitab. Kalau kita nak tahu dia hebat tak hebat, menguraikan, mentafsirkan satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah menjadi satu kitab. Itu mana luar biasa itu ilmunya. Nah, satu di antaranya berkaitan ini. Saya ulangi ya. Musyahadah, menyaksikan Allah, atau kata Nabi, kamu menyembah Allah seakan-akan menyaksi, melihat Allah. Kalau tidak, yakinlah Allah melihat kamu. Dan ini syukur yang paling tinggi, seorang hamba tidak menyaksikan sesuatu kecuali yang memberinya. Ya. Kalau ada nikmat pun bukan nikmatnya yang dia fokus melihatnya, tapi yang memberinya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama namanya syuhudul ubudiyah. Syuhudul ubudiyah, yakni penyaksian ubudiyah. Mana ubudiyah? Kehambaan. Kehambaan. Jadi kita menyadari yang kita ini hamba, sedangkan Allah yang kita saksikan sebagai Rabb kita. Rabb Tuhan kan? Kita hambanya, dia Rabb kita. Baik. Kalau kita menyaksikan Allah sebagai Rabb kita, dan dia itu katalah Al-Qahhar, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Alim, katalah. Kita menyaksikan bahwa Allah itu Al-Alim. Maknanya Alim, Alim. Maha mengetahui, yang maha luas ilmunya. Kalau kita menyaksikan, mengakui, meyakini bahwa itu Al-Alim, maknanya kita melihat diri kita apa? Kalau kita melihat Allah, menyaksi Allah itu benar yang maha alim, maha luas ilmunya, waktu itu kita melihat diri kita sebagai maha apa? Maha bodoh. Begitu maksudnya. Kalau kita menyaksikan Allah sajalah Al-Ghaniyu, yang bahasa Melayu maha kaya, hendaklah kita meyakini yang menjadi yang kita ini di hadapan Allah yang maha miskin. Kalau kita menyaksikan bahwa Allah itu Al-Qawiyu, Qawi maknanya maha kuat, maka waktu itu kita menyadari dan meyakini yang diri kita ini maha lemah. La haula wala quwata illa billah. Itu namanya syuhudul ubudiyah. Kalau kita melihat, mengakui bahwa Allah itu Al-Kabir, mana-mana Kabir? Maha Besar, Al-Azim, Maha Agung. Kalaulah syuhud, kesaksian kita bahwa Allah itu Maha Besar, Maha Agung, itu ikhlas dan jujur, bermakna kita melihat diri kita, menjadi kita maha apa? Allah Maha Besar, mana kita maha kecil. So itu sia-sia kita mengucapkan Allahu Akbar. Maknanya apa tu? Allah Maha Besar, tapi kita merasa diri kita besar. Sia-sia. Dalam bahasa agama, sia-sia kita membesarkan Allah. Takbir namanya, mengesahkan, misalkan jika dalam diri kita masih ada sifat takabur. Takbir itu membesarkan, takbir membesarkan Allah, takabur membesarkan, ya mana mungkin. Faham di situ? Takbir membesarkan Allah, takbir membesarkan diri sendiri. Sedang kita sudah kata Allahu Akbar. Allah itu maha. Bila kita kata Allah besar, mana selain Allah maha kecil. Kenapa pula kita ada takabur? Kenapa kita pula berjalan ngengkang? Takbirlah ratusan kali. Kalau kita masih berjalan ngengkang, jalan ngengkang tu maknanya sombong deh. Patutlah Nabi beri amaran keras kepada umatnya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Hadis sahih. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya sombong, kesombongan, walaupun hanya seberat
Darah. Allahu Akbar. Iblis dihalau daripada surga ni pasal apa? Pasal tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya atau apa? Sombong. Tengok dalam Al-Quran. Iya. Jika penghuni surga, yakni iblis waktu jadi penghuni surga, itu pun dihalau oleh Allah keluar dari surga kerana kesombongannya, bagaimana pula anak cucu Adam ingin masuk surga tapi dalam hatinya masih penuh wal'iyadzubillah, tumadzubillah. Sombong kerana ilmunya, sombong kerana hartanya, sombong kerana kekuasaannya, melihat yang lain, kalau dia ada ilmu melihat yang lain bodoh, kalau dia kuat melihat yang lain lemah. Jadi syuhudul ubudiyah itu kita menyaksikan Allah, meyakini Allah Maha Besar. Bila kita telah meyakini Allah Maha Besar, maknanya kita meyakini diri kita maha kecil. Allah Maha Kuat, kita merasakan diri kita maha lemah. Jangankan nak berusaha mencapai cita-cita, nak menggerakkan, mengeluarkan mata pun, kalau bukan pertolongan Allah kita tak berdaya. Pernah dahulu saya sampaikan, Nabi suruh kita bila dengar azan, Nabi suruh kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muazzin kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab. Tapi kenapa bila muazzin kata hayya 'alas shalah kita suruh kata? Tahu rahsianya? Tahu rahsianya atau? Kadang-kadang orang kata, alah itu Nabi suruh-suruh lah. Allah, bukan begitulah cara. Memang kita suruh buat Nabi suruh, tapi kena faham lah. Tapi orang kata, kita apa pening-pening lah, Nabi suruh-suruh ini sunnah. Wow, terus sahutnya sunnah, seakan-akan berhenti di situ. Maknanya ngopinya belum pekat. Ibarat berjalan belum, berjalannya belum jauh, membacanya belum banyak, berjalan membaca kitabnya belum banyak, berjalannya belum jauh. Bahasa anak muda, mengopinya belum pekat. Kenapa? Ya Nabi suruh, sunnah. Kalau tidak, bukan setakat itu Nabi memanggil kita. Coba perhatikan ya. Muazzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sayyidina Rasulullah. Mana dia sedang berdi? Muazzin sedang berdi zikir, betul? Kan zikir itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sayyidina Muhammad Rasul. Dia zikir, maka kita pun suruh zikir. Tapi ketika muazzin panggil, mailah salat, hayya 'alas salat, Allah kata salat. Jangan kita ya hayyalah solat lah. Jom solat, jomlah solat lah. Kita dipanggil oleh Allah untuk solat. Kita ajak Allah pula. Mari solat lah. Solat itu perintah Allah, betul? Yang menyuruh kita tu Allah Maha Kuasa, Maha Besar, Maha. Lalu kita kata, ya Allah, hamba-Mu ini ingin sekali memenuhi permintaan kamu, melaksanakan perintah-Mu solat. Karena Engkau suruh kami nak solat. Masalahnya ya Allah, hamba-Mu ini tidak punya daya dan upaya. Engkau suruh hamba-Mu solat berdiri, sedang hamba-Mu ini tak mampu berdiri tanpa pertolongan-Mu. Hamba-Mu tidak boleh lidah hamba-Mu tidak boleh mengeluarkan kata-kata tanpa bantuan-Mu. Sebab itu kita kata kita mengaku yang diri kita lemah, kita ingin buat apa yang Allah suruh, tapi kita merasa tidak mampu tanpa. Masya Allah, dalam sungguh tu maknanya. Hayyalah salat, la haula wala quwwata illa billah. Lalu Allah jawab, oh ya, aku tahu hambaku, kamu memang ingin melakukan apa yang aku minta, dan kamu menyadari yang kamu tidak punya daya dan tak apalah kalau itu aku bagi kamu kemampuan. Aku bagi kamu kemampuan untuk berdiri. Aku bagi kamu kemampuan untuk rukuk. Aku bagi kamu lidah kamu untuk cakap. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak boleh melakukan jamaah sekalian. Sebab itu bila kita lepas solat,
Apa yang kita baca? Yang Nabi suruh baca lepas Assalamualaikum. Sebelum tengok handphone lah. Lepas Assalamualaikum, Assalamualaikum, yang Nabi suruh mula-mula terus apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Bukan tengok handphone. Itu apa nanti. Sebelum Allah Akbar tengok handphone. Imam dah waladhdallin masih sempat hantar ke grup lah. Lepas salam tengok lagi, kod-kod sudah ada. Jawab Allahu Akbar. Kenapa istighfar ya? Baik. Lepas solat, mana kita selepas berjaya melakukan perintah Allah kan? Bila kita berjaya melakukan perintah Allah, kan sebenarnya dapat pahala kan? Kita jadi orang baik atau orang tak baik? Lepas solat, berjaya melakukan perintah Allah, baik kan? Tapi kenapa Nabi malah suruh kita istighfar selepasnya? Istighfar itu sepatutnya, orang yang disuruh istighfar itu sepatutnya orang selepas buat salah atau buat baik? Sepatutnya buat salah kan? Kalau kita lepas buat dosa lalu Nabi suruh istighfar, itu senanglah. Oh iyalah, ini lepas solat. Coba apa maksudnya? Iya, kenapa pula aku tak fikir pula? Lagi-lagi jawabnya, ya Nabi suruh sunnah. Bukan begitu, bukan setakat itu belajarnya. Ingat jamaah sekalian ya, Allah telah beri kita kemampuan untuk solat, betul? Mampu berdiri, mampu rukuk, sujud, mata melihat, lidah bercakap, semua masih mengingati, hafal surah surah Fatihahnya. Semua itu kita boleh buat karena Allah mampukan kita. Kita tidak mampu. Sebab itu la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita boleh buat itu karena Allah beri kita kemampuan. Dan kemampuan yang Allah berikan pada kita ini, Masya Allah, sangat sempurna. Kemudian kita solat. Anda bayangkan lepas solat, ya Allah, Engkau telah beri hamba-Mu ini kemampuan, kekuatan untuk buat ini. Tapi hamba-Mu nampaknya belum melakukan solat sebagaimana yang Engkau harapkan. Solat yang Engkau harapkan ya Allah mungkin lebih baik daripada yang hamba, tapi hamba-Mu hanya mampu buat macam itu. Hamba-Mu merasai ya Allah, mengakui masih ada kekurangan dalam solat yang hamba-Mu lakukan tadi, walaupun Engkau telah beri kekuatan, kemampuan. Akhirnya kita minta maaf karena kita melihat dalam solat kita masih ada kekurangan yang tak sepatutnya kita lakukan karena kecuaian kita. Istighfar. Bila lepas solat kita istighfar, agar ada tak pintu ujub terbuka? Ada. Pintu ujub terbuka atau tidak kalau lepas solat istighfar? Apa yang nak diujubkan? Dia mengakui melihat solatnya belum sempurna sehingga mohon pada Allah, astagfirullah. Pintu ujub pasti rapat-rapat. Tapi coba kalau itu dah istighfar, ya Allah, saya dah solat tahu, dah baik tahu, tak baik loh, aku dah buat apa yang kau minta. Sekarang tiba giliran kau bagi apa yang aku minta. Malam tadi aku tahajud, ya Allah, yang lain tak ada. Di kampung saya ni, lorong ini, aku seorang yang tahajud. Ujub luar biasa, sia-sia, percayalah. Kalau kita membanggakan amalan kita namanya ujub, ya bahasa mudahnya nanti Allah akan tanya kita lah. Betul malam tadi kamu qiyamul lail? Betul ya Allah, hamba-Mu ni hebat. Bertuah engkau punya hamba macam aku. Macam mana kamu tajuk? Kamu berdiri ya Allah. Kamu berdiri. Betul. Betul-betul itu kemampuan kamu pun. Berdiri dengan kaki kat dia. Itu kaki siapa? Lah. Tanpa Allah beri kita kaki, tanpa Allah beri kemampuan berdiri, lemah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita faham la haula wala quwwata illa billah, pintu ujub pasti tertutup rapat sebanyak manapun amalan kita. Karena pemberian Allah, kekuatan yang berikan itu namanya nikmat. Itu nikmat. Nikmat jangan hanya kita nikmat hanya jangan kita fahami hanya makan, minuman. Kekuatan yang Allah berikan itu nikmat. Sehingga setelah Allah beri nikmat, tengok, lepas kita melakukan nikmat apa menggunakannya, kita melihat mun'imnya.
Allah yang memberi nikmat. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sedangkan mungkin ya Allah, hamba-Mu boleh buat lebih daripada ini, solat lebih baik, tapi hamba-Mu ni cuai ya Allah. Engkau telah beri macam-macam kemudahan, tapi hamba-Mu hanya mampu beri. Ya Allah, mohon ampun ya Allah, mohon ampun, minta ampun. Bukan malah tersenyum-senyum, oh bangga pada. Faham? Ini nama syuhudul ubudiyah. Bukan menyeremehkan nikmat ya. Nikmat tetap dihargai, tetapi karena kekagumannya yang besar terhadap yang memberinya, sehingga nikmat itu tak nampak karena kagumnya. Sekecil apapun, orang yang seperti ini akhirnya dapatlah dalam bahasa agamanya, kata Ibnul Qayyim ya, ista'dama minhun nikmah. Orang yang ada syuhudul ubudiyah pasti akan mampu mengagungkan, menghargai nikmat, walaupun sekecil apapun nikmat. Karena apa? Karena ia diberikan oleh Allah yang Maha Agung. Sesuatu yang diberikan oleh Allah yang Maha Agung itu pasti tidak ada yang kecil, pasti semuanya berharga. Saya nak beri saya contoh ya mas, contoh kecil aja lah. Ini sekadar contoh ya, tak ada kena mengena yang hidup maupun yang meninggal. Katalah jamaah mungkin sedang meraihkan apalah umpamanya kat rumah, ya buat majlis ke apa, lalu kawan-kawan datang, semua datang bawa hadiah. Sempena hari jadi ke, sempena apalah, pindah rumah ke, subadu apalah, kawan bagi hadiah. Ada yang bagi hadiah beg lah, ada yang bagi hadiah coklat, ada bagi hamper sebesar gunung Himalaya. Mana besar lah, hamper sebesar gunung Himalaya. Ada yang bagi gelang tangan lah, kasut, jam tangan, mahal-mahal lah. Oh, adanya tu ada yang nilainya ada 4,000, 5,000, 10,000, ada macam-macam. Pasti kita suka kan diberikan hadiah oleh kawan kan. Tiba-tiba ada satu hadiah, ada kotak box tu kecil aja. Dibuka, hadiahnya selipar Jepun. Selipar Jepun harganya RM3.80. Tapi ingat, walaupun selipar Jepun diodit, yang memberi hadiah itu ditulis itu dan signature dengan chop dia, yakni Emir Kuwait. Emir Kuwait, atau mungkin emir daripada kerajaan UAE. Yang bagi itu orang terkaya di dunia, raja yang saya hormati, kata pemerintah, penguasa UAE siap dengan cop dia, walaupun hadiahnya hanya, coba jamaah nak lebih menyayangi yang hamper sekedar gunung Himalaya tadi ataupun yang selipar Jepun? Nak pakai pun sayang tu yang masing, walaupun selipar Jepun. Wih, pasti teruslah pergi kedai tu, frame cantik-cantik gantung di dinding. Yang kasut yang kawan bagi harga mahal sikit, bag bukan bagi, biasalah kan dia memang ada banyak koleksi bag. Bag yang kawan bagi harga 5,000, itu biasalah, saya punya bag 10,000. Tapi selipar Jepun yang hanya RM3.80, kenapa tiba-tiba jadi sangat bernilai di mata kita? Karena seliparnya atau karena pemberinya? Itulah contoh kecil, walaupun tak tepat sangat, sebagai analogi macam itulah. Kalau kita dapat merasai, mempercayai, meyakini keagungan Allah, nikmat Allah sekecil apapun kita rasa besar. Tapi kalau orang tidak mengakui, belum merasai syuhudul ubudiyah, nikmat Allah yang besar pun terasa kecil. Bagi hujan mengeluh, kemarau mengeluh, panas mengeluh, sejuk mengeluh. Banyak makanan mengeluh karena tak boleh makan, tak ada makanan mengeluh karena lapar. Tak tahulah. Tak ada kerja mengeluh, sekali banyak kerja penat mengeluh. Ini macam mana nih? Syuhudul ubudiyah masih jauh ya mas sekalian.
Orang sudah macam tu, jangankan nikmat yang besar-besar, yang kecil pun rasa. Ibarat macam itulah. Hanya selipar Jepun, tapi karena yang memberinya siapa tadi? Emir kekal itu di frame, gantung di dinding itu. Gantungnya pun bukan rendah, takut nanti budak main-main letak. Jadi saya orang datang pasti, apa tu? Iya, you tahu tak, tengok siapa? Jangan tengok apa bendanya, tengok siapa yang bagi itu. Itu baru hadiah pemberian daripada manusia yang setaraf dengan kita. Sementara semua nikmat ini semuanya anugerah Allah. Takkan kita tak nampak yang memberinya, hanya kagum dengan pemberiannya. Kalau kita sudah mampu itu, itulah syukur yang ketiga tapi peringkat pertama. Okey, syukur peringkat ketiga tapi tingkatan yang namanya syuhudul ubudiyah. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi bila syuhudul ubudiyah, mana orang merasakan, bukan merasakan saja besarnya apa namanya Allah yang memberi, tapi pemberian itu pun terasa berharga. Ada kawan nak menjemput. Kawan biasa, kawan makan ke rumah. Datang makan rumah. Hidangannya kepula nak pilih mana. Makanan barat ada, timur ada, utara ada, selatan ada. Memang sedap sungguh. Jadi bagi tahu nanti ini makanannya. Masalahnya bertembung jemputan itu. Bertembung dengan jemputan yang datang daripada UAE tadi. Kita diajak makan bersama dengan emirnya. Dan diberitahu nanti hidangannya cekodok. Agak-agak jamaah datang yang mana? Cuma yang kawan yang akan diberi hidangan macam-macam ini, atau menghadiri jemputan Emir UAE yang diberitahu hidangannya cekodok. Karena kita sangat kagum kepada yang menjemputnya, cekodok pun sangat berharga. Faham maksud saya? Itulah rasa macam itu kena ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuhudul ubudiyah. Sehingga kita bukan hanya dapat mengagungkan yang memberi, tapi juga merasa pemberiannya itu semuanya besar belaka, agung belaka. Tidak ada yang remeh-temeh pemberian Allah. Walaupun mungkin hanya bulu mata ke, bulu kening ke, Allahu Akbar, ludah ke, itu anugerah yang besar, pasti akan dianggap hebat. Bayangkan kalau kita tidak ada ludah. Cuman agaknya kalau manusia ini tak punya ludah. Kadang orang ludah tak fikir itu nikmat yang besar. Wahal kalau Allah takdirkan dia tak ada ludah, macam mana? Kering keruntang mulut dia. Ya, mungkin tak panjang umur kita jam sekalian. Ya, saya pernah punya kawan dahulu ada di PJ itu, pengarah Jawatan Penegak Negara. Penyakitnya pelik, kering orang tu. Jadi betul Ustaz, saya kenapa? Saya ini mulut saya kering, tak ada lidah. Tapi masa ada ubat? Tak ada. Ya, sekarang sudah arwah, memang tak panjang umurnya. Bayangkan, tak ada ludah, bahaya. Jadi ludah tu nikmat yang besar. Bersyukurlah kalau kita masih punya ludah. Tapi jangan meludah merata tempat itu saja. Masya Allah, itu yang pertama. Jadi kesaksian ubudiyah, kesaksian seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kekuasaan terhadap dirinya. Ketika itu mereka lupa akan kekuasaan dirinya, merasa lemah, merasa miskin, merasa jahil, merasa kotor di hadapan Allah yang Maha Suci, merasa bodoh di hadapan Allah yang Maha Alim, merasa hina di hadapan Allah yang Maha Mulia, merasa kecil di hadapan Allah yang Maha Besar. Begitulah kesannya. Dan itu bagus, karena merasa hina di hadapan Allah yang mulia, itulah kemuliaan yang sebenar. Saya ulangi, merasa hina di hadapan Allah yang Maha Mulia, itulah kemuliaan yang sebenar. Tapi kalau kita merasa mulia, merasa hebat di hadapan manusia, itulah kehinaan yang sebenar. Kehinaan yang sebenar. Depan Allah jangan,
hilangkan. Karena kita sudah takbir, takbir itu membesarkan Allah, maka kesannya sepatutnya menghilangkan sifat takabbur. Baik, yang kedua namanya syuhudul mahabbah. Apa mahabbah agaknya? Mahabbah, kasih sayang, kan cinta kan. Jadi menyaksikan Allah atas dasar cintanya kepada Allah. Tadi menyaksikan Allah atas dasar mengakui kehambaan dirinya. Paham ya? Yang kedua ini, yakni ia menyaksikan Allah, melihat Allah, meyakini Allah kerana cintanya kepada Allah. Jamaah sekalian, bila orang melihat Allah, musyahadah pada Allah karena cintanya, istahla minhul syiddah, kata Ibnu Qayyim. Kesusahan, musibah, penderitaan pun akan dirasakan kemanisannya. Macam mana itu? Bila orang sudah mencintai Allah sebenar-benar cinta, kesusahan yang Allah timpakan pun, musibah yang Allah timpakan pun terasa manisnya. Kenapa? Karena kesusahan yang dia timpakan itu ditimpakan oleh zat yang paling dicintainya. Kalau tak percaya, jamaah boleh tanyalah sama si Romeo. Cari Romeo dan tanya, Romi, you pernah ke rasa tak puas hati dengan si Julie? Tak ada. Semua yang dia perlakukan pada saya, seronok, hati saya puas sungguh. Masih dia tegur ke tak tegur ke, dia tepuk ke, dia peluk kuat ke, dia pecahkan pinggan saya di rumah pun seronok. Ia karena yang memecahkan itu kekasihnya. Coba kalau yang memecahkan itu orang yang dia benci, macam mana? Jangankan orang yang dibenci itu memecahkannya, pegang pun pasti mengamuk. Orang ini kalau sudah cinta apalagi kepada Allah, ya mas sekalian, apa saja yang Allah tetapkan baginya, semuanya terasa manis. Istahla, rasa manis. Musibah dirasai kemanisannya, sakit dirasai kemanisannya, atau paling tidak dirasakan amat ringan. Amat ringan. Ini dipanggil apa? Syuhurul mahab. Tebari telah saya sampaikan ya, seorang perempuan Ansor yang tinggal mati oleh 3 walinya kan, 3 pelindungnya kan. Orang tuanya meninggal, ayah meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, mati syahid tuh serentak. Tapi mukanya langsung tak berubah, biasa aja. Bahkan dia merisaukan keselamatan Rasulullah SAW. Setelah diperlihatkan, ditunjukkan Rasul dalam keadaan sehat walafiat, perempuan Ansor yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dia boleh berkata, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka khalal. Ya Rasulullah, semua musibah, apapun jenis musibah yang menimpa diriku, ayahku meninggal ke, suamiku syahid ke, anak lelaki syahid ke, bagi itu kecil. Khalal itu khalal lah, kasyang. Bagi itu tak ada maknanya. Selepas aku melihat engkau sehat, karena cintanya pada Allah dan Rasulnya mengatasi segala-galanya. Bukan perempuan tadi macam tak patut suami meninggal boleh senyum-senyum, bukan begitu. Mak bapak bukan apa namanya gembira, tidak dirasai, bahkan merasakan manisnya musibah. Ini orang yang sudah sampai peringkat ini, syuhudul mahabbah. Seronok, sangat seronok. Atau paling tidak musibah itu menjadi terasa ringan. Kalaupun belum dapat merasai manisnya musibah, ia dapat merasakan musibah itu terasa ringan. Sebab cinta
Apa orang Melayu kata? Dalam hadis Melayu apa? Cinta itu buta, iya kan? Dan tempoh hari sudah saya nyatakan, itu yang saya pernah saksikan diri, jika cinta sudah melekat, jika cinta sudah melekat, minta maaf, tai kucing rasa coklat. Ya, cinta punya pasal. Itu betul pengalaman pribadi ya, nyata, real tu, zaman bukan reka-reka. Semasa saya masih menuntut dahulu di Jakarta, dahlah perantauan, orang tua kurang mampu, terpaksa cari tuition fee sendiri, macam yang lain boleh dah ada yang naik kereta, paling tidak naik motosikal. Saya pergi belajar kena naik bas mini, campur dengan macam-macam. Tahu kan bas mini? Tahun akhir 70-an dengan 80 kan bergayut tu kan. Dan penumpangnya biasanya kalau bas kota, bas mini macam apa ya? Semua pakai kod atau pakai apa? Apa makcik-makcik balik pada pasar bawa ikan lah, bawa ini naik gunung. Dah lah panas tengah hari, kadang petang hari penat, lapor lagi, berpeluh lagi. Tiba-tiba adalah seniman-seniman jalanan, dulu banyak tu, yang bawa gitar, budak muda bawa gitar, naik bas tu sambil nyanyi, keling-keling, minta duit lah maksudnya. Dah lah perut lapor, penat, ada nyanyi pula tak sedap. Jadi memang bengkak sungguh lah. Tapi tak macam mana budak ini kreatif sangat. Jadi terus satu di antara lagunya, kami keling-keling dia, bila cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Sampai sekarang saya ingat sungguh. Akhirnya semuanya gelak. Ya terhibur lah. Terhibur. Saya fikir Masya Allah, jangannya budak ini belajar di pondok agaknya. Pernah belajar dipanggil syuhudul mahabbah agaknya. Iya, kalau orang sudah cinta, apalagi cinta pada Allah, cinta pada manusia pun sanggup macam tu. Kan lautan api kan seberangi. Wah, kalau menyari lautan api, kolu dia. Ini cinta kepada Rabbul Jalil. Lalu apa makna yang lain? Ditegur senyum, diberi musibah senyum, seronok karena ditegur oleh kekasih. Kekasih itu, orang itu sudah syuhudul mahabbah. Jadi setan, iblis menggeleng-geleng kepala tengok orang macam ni. Macam manalah. Aku harapkan Allah timpakan dia musibah, dia mengeluh, dia tak puas hati, dia buruk sangka pada Allah, dia malah senyum-senyum pula, bertambah-tambah cintanya. Iblis pening kepala tengok orang seperti ini, jemaah sekalian. Kalau gunakan bahasa hadis Nabi, iblis sepanjang hayatnya terbelenggu tangannya. Itu kalau bahasa Nabi. Pintu surga sentiasa terbuka bagi orang ni sepanjang zaman. Pintu neraka sentiasa tertutup selama-lamanya bagi orang yang sudah sebagai inilah. Jadi jangan fikir iblis ni hanya dibelenggu tangannya hanya Ramadan. Sekarang bukan Ramadan, mana iblis? Macam mana? Ramai orang memahami iblis tangan dibelenggu bila masuk Ramadan. Mana kalau dia masih bulan Saban, iblis bebas. Sekarang sudah Syawal, habis-habis iblis merdeka. Bila menunggu lagi iblis terbelenggu? Ya, ramai orang memahami begitu. Saya tak kata itu salah, tapi menurut saya kurang betul. Itu aja lah. Karena maksudnya tidak sesuatu, karena bercanggah dengan hadis-hadis yang lain dan bercanggah dengan ayat Quran. Sebab itu memahami satu hadis tidak boleh membaca hadis itu saja. Tolong baca hadis yang lain, tolong baca. Nanti kita akan dapat kesimpulan yang insya Allah tepat. Insya Allah tepat. Baik, faham ya ini? Syuhudul mahabbah. Kita di mana jamaah sekalian? Ya, syuhudul ubudiyyah atau syuhudul mahabbah? Kita sekarang ini. Saya bukan kajian kita di mana. Nah, makom kita. Makom tu kedudukan, manzilah, bukan makom maknanya saya belum meninggal mana ada makom. Lah, ini makom pula tanah kubur. Allahu Akbar.
Tolong diyakini betul dan coba saya tadi kita syukur pada Allah, mohon pada Allah selama mana Allah masih izinkan kita hidup dan kita tak tahu berapa lama lagi, mohon bantuan pada Allah agar Allah bantu kita dapat menterjemahkan syukur kita. Sebaiknya syukur bukan ucapan saya syukurlah syukur, bukan, itu terlalu Allah. Bawah tadika lagi, kalau kita dipanggil itu kelas playground lah. Syukur tu apa? Syukur alhamdulillah. Itu pengaruh syukur dalam peringkat belum masuk tadika, baru masuk apa playgroup dia panggil. Nursery masih lagi. Syukur Allah, ibadah paling. Tiba-tiba itulah kita pelajari ya. Tujuan Allah mencipta kita, surah Adz-Dzariyat kata apa? Untuk beribadah. Tujuan Allah suruh kita beribadah apa? Kata Allah untuk bertakwa. Allah suruh kita bertakwa tujuannya untuk apa? Syukur itu al-ghayatul athma. Matlamat terakhir, terhujung, tertinggi, ini. Jadi mana lebih daripada sekadar beribadah, lebih dari sekadar takwa. Takwa itu pun Allah suruh kita bertakwa, itu pun masih ada matlamat yang perlu kita capai, yakni syukur. Ittaqullah, takwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun. Tengok, supaya kamu nah, itu telah pelajari dulu ya, tolong diingat itu. Jadi kita pelajari tentang syukur nih. Jadi syukur tingkat paling atas yakni ala yashhadal abdu ilal mun'im, atau ayaghibal ani nikmah. Nikmat dah tak nampak dah istilahnya, karena orang ni apa? Fokus melihat, menyaksi kebesaran Allah. Musyahadah namanya, kalau dalam bahasa hadis musyahadah. Engkau sembah Allah seakan-akan melihatnya, namanya musyahadah ya. Dan musyahadah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama syuhudul ubudiyah, kita menyaksikan Allah atas dasar menyadari yang kita ini hamba dan Allah Rabb kita, sehingga apa yang Allah berikan pada kita pasti berharga, karena pemberian daripada yang maha agung kepada yang maha kerdil. Pemberian Allah yang maha besar kepada kita yang maha kecil. Pemberian Allah yang maha kuat kepada kita yang maha lemah. Pemberian Allah yang maha mulia, suci kepada kita yang Masya Allah. Pemberian Allah yang maha alim, pandai, luas ilmunya pada kita yang sadarilah kita bila kita bermuamalah dengan Allah, ketika kita berinteraksi dengan Allah, yakinkan diri kita, karena Allah itu maha alim, mana kita botol, bukan jahil, botol, bodoh dan tolol. Dan itu bagus. Sebab itu jangankan kita, Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah. Ilmu ya Allah yang Allah berikan pada Nabi itu jauh lebih banyak daripada ilmu-ilmu yang Allah berikan pada selain Rasulullah. Itu pun Allah masih suruh Nabi Muhammad, kul Rabbi zidni ilma. Quran yang kata, apa maknanya? Muhammad, kul, katakan Rabbi zidni ilma. Apa maksudnya? Ya Allah, Rabbi zidni ilman, tambahkanlah kepadaku itu. Nabi disuruh sentiasa mohon ilmu. Walhal ilmu yang Allah berikan pada Nabi, Allah, ilmu yang Allah berikan pada kita ni secongek aja kan, berbanding ilmu yang Allah berikan pada Rasulullah. Itu pun Nabi masih disuruh minta lagi. Lalu macam mana kita yang baju itu sudah merasa merasa namanya. Sebab itu kalau kita berinteraksi dengan Allah yang maha alim, yakinkan diri kita ni, ya Allah. Malaikat itu kan, akhirnya malaikat ni lebih pandai atau tidak daripada kita? Agak-agak lah. Lebih kuat, lebih pandai. Dari segi suci, mana lebih suci? Dia lebih. Dari segi kelajuan bergerak, ketika Allah tanya, menyuruh pada malaikat, ambiuni bi asma'i haula. Hai malaikat,
tolong beritahu tolong beritahu oleh kamu kepada aku bi asma'i haula, nama-nama benda ini. Adam sudah diajar oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, tolong dihayati nanti. Allah ajar kepada Adam al-asma' kullaha, semua nama-nama benda atau sifat-sifat benda. Karena sebenarnya malaikat minta maaf, bahasa mudah dengan nada cynical, ya Allah, buat apa lah kau nak cipta makhluk yang nanti kerjanya hanya nak berbunuh, bergaduh? Tak cukupkah kau dengan makhluk macam kami yang saya bertasbih, tak erti buat jahat? Buat apa nak makhluk? Allah kata, aku tahulah malaikat apa yang kamu tak tahu. Akhirnya Adam diberi kemuliaan, ilmu yang Allah tak berikan pada para. Masa itulah Allah buat ni apa dipanggil pertanyaan, beritahu pada aku nama-nama benda ini. Apa kata malaikat yang pandai-pandai yang sebelah sikit tu? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kalaulah engkau tanya pada kami tentang asma-Kulah itu, jujur ya Allah, hamba ni tak ada ilmu sikit pun. La ilma, tengok. La itu la nafiyali jinsi. Mana tidak ada ilmu sikit pun ya Allah bagi kami kecuali ilmu yang kau ajarkan. Maknanya kalau kau tak bagi aku ni tolol. Botol. Ilmu aku sangat sedikit ya Allah. Sedikit itu pun pemberian kamu. Jadi kalau kamu tak tahu, itu malaikat tidak merasa hebat. Ini bukan malaikat baru malah sudah merasa hebat. Itulah cara interaksi dengan Allah. Bila orang sudah mengagumi, merasai kebesarannya, namanya musyahadah ubudiyah ya. Syuhud ubudiyah. Baik, yang ketiga namanya apa tu? Syuhudul uluhiyah. Syuhudul uluhiyah. Yani jika seseorang hamba itu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, mengenali Allah Subhanahu wa taala kerana keesaannya, uluhiyah itu sudah dapat menyaksikan keesaan Allah. Allah tu esa kan? La ilaha illallah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu keesaannya. Sehingga kemana saja mata memandang, yang nampak hanya keesaan Allah, hanya keesaan Allah. Baik, ada satu ayat jemaah sekalian, tapi mudah-mudahan ayat ini tidak disalah artikan. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Al-Baqarah 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Walillahi, dan bagi Allah, kepunyaan Allah, milik Allah, hak mutlak Allah, al-masyriq. Apa terjemah situ? Al-masyriq timur, wal maghrib itu salah satu daripada artinya. Kalau tengok harfiahnya, al-masyriq tempat terbitnya benda langit, wal maghrib dan tempat terbenamnya benda langit. Contohnya matahari. Matahari ada tempat terbit atau tidak? Tempat. Tempat terbenam? Ada kan?
Masyrik juga masa terbit, maghrib masa terbenam. Matahari ada masa terbit dan masa terbenam tidak? Ada kan? Jadi masyrik nama itu sebenarnya tempat atau masa terbitnya benda langit. Ambillah contoh matahari. Tapi kita terjemahkan masyrik bukan terbit, tempat terbit matahari atau masa terbit, tapi kita tempat apa? Kalau masih kita artikan timur, apa kita fikir matahari itu sentiasa terbit di timur? Salah. Jamaah cobalah berpisah dengan orang kutub utara. Tolong jamaah pergilah ke kutub selatan sana dan duduk di sana 6 tahun. Apa kita melihat matahari terbit di arah timur kita? Apa kita melihat matahari terbit di barat kita? Saya itu terjemahan timur dan barat itu tidak salah, tapi kurang tepat. Yang tepat, masa terbit benda langit, tempat terbit langit, masa dan tempat terbenam, itu semuanya milik Allah dan mata di bawah kekuasaan Allah. Apalagi matahari setiap harinya terbit di tempat yang tak sama, bertukar-tukar, berpindah randah, masanya pun tak sama, tempatnya pun tak sama. Sebab itu disebut dalam ayat masyarik. Itu menarik sekali ya dalam ayat ini kalau kita pelajari ya Mas kan. Allah menyebut timur kadang masyrik. Ini mufrad ke apa nih? Masyrik, maghrib. Masyrik, maghrib. Mufrad atau jamak atau apa? Mufrad. Dalam ayat lain menggunakan mutsanna. Masyriqaini, dua timur. Maghribaini, dua barat. Dalam ayat lain menggunakan jamak masyarik. Itu jamak tuh. Bukan satu timur tapi banyak timur, wa magharib, dan banyak barat. Pertanyaannya, betulkah matahari, tempat dan masa matahari terbit ini banyak? Nah, itu dibuktikan. Ilmu sekarang telah membuktikan. Astronomi telah mengesahkannya. Jadi kalau masa itu mana timur kurang tepat, walaupun tak salah. Kita boleh kata masyrik, timur, maghrib, barat itu boleh. yakni bagi kita yang tinggal di dekat khatulistiwa, ekuator, boleh sebetulnya. Tapi kalau jamaah tinggal nun di 40 degree attitude selatan utara, tak pernah tengok matahari sebelah timur. Kutub selatan, orang kutub selatan tengok matahari sentiasa berada di sebelah utara. Itu pun hanya sekali-sekala nampak, kadang-kadang tak nampak langsung beberapa bulan. Ini indahnya pasal Al-Quran. Jadi yang menentukan timur barat itu biasanya hanya orang yang tinggal dekat khatulistiwa, ekuator. Fa aina ma tuwallu, apa artinya? Kemana saja kamu memalingkan diri. Ainama, kemana saja, di mana saja. Tuwallu, kamu memalingkan wajah kamu kemana saja. Fathamma wajhullah, Masya Allah. Apa artinya itu? Di sana wajah Allah. Allah kata kemana saja, tak semua ke timur atau ke barat, sebab masyrik dan maghrib bukan timur. Mana kemana saja arah kamu, wajah kamu arah kemana, mata kamu pandang kemana, di sana wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas dan maha. Saya tidak masuk dalam pembahasan katanya sama-sama, kemudian ada ini menjadi pajang nih kalau zaman tengok dalam kajian-kajian akidah yang beredar. Ada yang kata ni kalau itu Allah tu berada di mana-mana, Allah tidak bertempat, Allah tidak. Tak apalah, itu kajian yang lain. Kajian kita tak ada kena mana itu. Kajian kita apa maknanya? Di sana wajah Allah. Ingat ya tadi cerita apa ni? Musyahadah. Kita dapat menyaksikan Allah, kan? Kemana saja kita memandangnya, kemana saja mata kita melihat. Mata kita mungkin sedang melihat apa itu pokok rambutan. Kita toleh sikit nampak pokok jambu. Kemudian kita petik, kita rasa pula lidah merasa pedasnya cili. Kan? Lalu kita pegang, ya Allah, kasonya lah ini kulit durian. Katalah, maknanya 5 deria kita. Kan kita ada 5 deria ya? Panca indera kan?
Panca lima indera deria. Jangan apa panca indera, panca lima indera deria disanskritkan menjadi panca indera. Situ ada panca delima, ada panca sitara, ada eka, dwi, tri, catur, panca. Eka berapa kalau eka? Satu. Kalau dwi? Dua. Dwi itu dua. Kan dwi fungsi dwi. Tri? Tri tiga. Itu biasanya. Panca itu lima. Mata melihat, telinga mendengar, apa namanya, hidung menghidu, lidah merasa, kulit. Kalau lidah merasa apa ya? Manis atau ni ya. Kalau kulit merasa panas atau sejuk, persekitaran lah. Kan lima saja. Kemana saja deria kita yang kita arahkan, sama wajhullah. Ini orang yang suhudul uluhiyah. Maknanya dapat menyaksikan akan Allah. Apa yang dimaksudkan menyaksikan Allah? Saya kutip dalam ulasan Al-Ayam Dr. Hamka tentang tasawuf moden. Maksud di sini, kalau kita katalah melihat pokok rambutan, atau kita mendengar suara burung, kicauan burung, atau kita sedang merasai pedahnya cili, umpamanya lah, atau kita sedang memegang kasonya kulit durian, kan? Kita tidak nampak burungnya, kita bukan terpesona dengan apa namanya, kita bukan terkejut dengan pedasnya cilinya, gitu. Tapi kita melihat Allahnya. Allahnya itu Allah yang mana? Ini. Pertama, kita dapat melihat Jalalullah. Pertama. Kedua, kita melihat Kamalullah. Yang ketiga, kita melihat Jamalullah. Ini dalam tasawuf moden Al-Ayam Dr. Hamka. Kita melihat pokok, kita melihat turunnya hujan. Yang kita lihat bukan semata-mata ada air mencurah-curah turun dari langit. Memang kita nampak, mata kita nampak, tapi mata hati kita, jiwa kita nampak Jalalullah, keagungan Allah. Macam mana supaya kita dapat merasai keagungan Allah bila tengok hujan? Kaji, pelajari ayat-ayat Allah tentang hujan. Sebab Allah menyuruh kita mengkaji hujan. Macam mana ya hujan ini terjadi? Kan tidak sesederhana yang kita fikirkan. Jangan-jangan ramai orang Islam pun tak tahu macam mana hujan itu terjadi. Tahu-tahu banjir aja. Dan bila banjir kemudian mengeluh. Allah. Wah ya Allah, proses terjadi hujan itu sangat canggih. Dan pasti itu hanya mampu dilakukan oleh Allah yang Maha Agung. Kita nampak jalannya, keagungan Allah. Daripada sinar matahari menjadi lautan, darah apa namanya, air laut yang ada garamnya dengan kadar temperatur tertentu. Apa namanya, molekul air boleh jadi uap, tapi garamnya tertinggal. Tak boleh terlalu panas, tak boleh hanya sejuk. Kalau sejuk nanti uap air, molekul air tak akan jadi uap. Kalau panas sangat nanti yang naik pun uap akan hilang. Itu Allah yang mata. Naik demikian rupa karena sangat ringan. Lalu Allah hentikan di tempat bila sudah mulai sejuk, jadi berat, berhenti, tapi belum mampu turun. Graviti bumi belum dapat mempengaruhinya. Dikerahkannya awan, angin, air angin, kamu gerakkan, gerak. Wah, uap air itu kan asalnya hanya menguap di atas lautan kan. Coba kalau tak ada angin, naik di situ, nanti jatuhnya pun, jadi hanya kita tengok, lah, hujannya di situ. Angin dilibatkan, di sana pula sejuk, kemudian berlakulah bertumpuk tubuh bertindih-tindih awan tadi, rukaman Quran kata. Berlakulah di situ, dipanggil al-iksor kata Quran, atau muksirat isim failnya. Muksirat itu kalau dalam bahasa bangsa dipanggil proses kondensasi. Apa itu?
Dalam Melayunya kondensasi, bangsanya condensation ya. Ya, di proses tu jadi contohlah aircon kan. Aircon tu macam mana lah boleh keluarkan air. Itu proses kondensasi begitulah. Dan itu ada di langit tu, ada kilangnya tu. Luar biasa. Mana-mana yang sudah jadi molekul air berat, pengaruh oleh graviti, jatuh sikit-sikit. Itu pun Allah pilih nak dijatuhkan di bumi mana. Lepas jatuh pula bumi yang kering jadi tu. Itu jadi kitab yang sangat besar, hanya suruh bergandung. Bila melihat itu, orang tak hanya melihat turunnya air, tak hanya melihat panasnya matahari, tak hanya melihat tumit, tapi melihat betul-betul Jalalullah. Itu maksudnya. Yang nampak hanya kebesaran Allah. Sehingga paling tidak dia hanya kata Subhanallah, Subhanallah. Itu maksudnya. Kedua, melihat kamalullah, kesempurnaan Allah. Allah ni zat yang maha sempurna, tak ada cacat cela dalam ciptaannya. Masya Allah. Quran cabar kita, cabar manusia dalam surah Al-Mulk yang zaman sudah hafal tu. Farji'il basara hal tara min, apa tu maknanya? Hai kamu yang tak percaya pada aku, kata Allah, kamu tak percaya bahawa langit dicipta aku? Farji'il basara, coba kamu ulangi kajian kamu, perhatikan betul-betul semua langit, dan kamu cari kod-kod ada benda yang tak sepatutnya ada tapi ada cacat celah. Allah cabar tu. Sehingga saintis yang ingin menyaut cabaran ini, ya hingga mati pasti tak akan menemukan cacat celah. Kenapa? Karena Allah itu maha nampak kesempurnaannya. Hatta melihat katakanlah bangkai ayam pun nampak keagungan Allah, nampak kesempurnaan Allah, dan yang terakhir nampak jamalullah, kecantikan, keindahan Allah. Allah ini jamil, kata Nabi. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu jamil, cantik, indah, dan suka keindahan. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak cantik. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Itu kata Allah. Sempurna atau tidak, ada yang sempurna, ada yang tak sempurna, itu hanya dalam pandangan kita. Saya nak bagi satu contoh. Bila hari ini katalah adalah seorang perempuan melahirkan anak, dan anaknya tangannya hanya satu, kakinya satu, matanya satu, baby itu, kita panggil budak itu cukup sifat atau cacat? Betul? Cacat ya? Cacat. Kenapa kita boleh cacat, tak sempurna? Karena tangannya hanya sebelah, kaki sebelah kan? Sekarang penduduk dunia sekarang berapa? Warga dunia 7 bilion. Okeylah, 7 bilion. 7 bilion sekarang. 3 bilion 500 juta manusia, 2 tangan, 2 kaki, 2 mata. 3 bilion 500 juta tangan sebelah, kaki sebelah, mata sebelah. Mana cacat, mana sempurna? Ya, coba mana? Atau 7 bilion manusia, 6 bilion 500 juta tangan sebelah, kaki sebelah, mata sebelah. Yang 500 juta 2 tangan, 2 tangan. Coba mana yang cacat? Jadi cacat data itu hanya pandangan kita. Allah kata alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Allah sendiri kata, Allah lah yang telah mencantikkan, menyempurnakan segala ciptaannya. Kita kata ini cacat lah, karena cacat saya tak suka. Maknanya kita belum mampu syuhudul uluhiyah. Orang syuhudul uluhiyah mampu melihat apa saja, matanya melihat, telinganya mendengar, dapat melihat, mendengar jalalullah, keagungan Allah, dapat menyaksikan kesempurnaan Allah, dapat melihat Jadi yang cantik bukan hanya kalau ada pokok mangga, bukan buah mangga yang elok-elok saja, yang manis saja yang cantik.
Hatta yang busuk pun dia nampak. Subhanallah, aku nampak keagungan Allah dalam busuknya mangga. Aku nampak kesempurnaan Allah. Allah sedang menunjukkan kesempurnaannya, keagungannya, kehebatannya, sehingga mampu menciptakan mangga busuk. Tapi kita kadang tak nampak itu. Tapi kenapa? Karena biasanya kita melihat kalau mangga bukan melihat kamal, jamal dan jalal. Kita melihat suka tak suka. Itu masalahnya. Ai suka ni, ai suka ni bagus. Namanya arum manis, ai suka. Yang ini busuk, menyesal aku tanam. Allahu akbar. Jauh untuk syuhudul uluhiyah. Jauh untuk mensyukuri nikmat Allah. Jauh, masih jauh. Ini paling tinggi sekali ni. Jadi sudah tidak lagi melihat apa-apa. Baginya Allah. Bak kata surah Ali Imran, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak fakina. Ulul albab, orang yang sentiasa zikir pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, baring. Itu kerja hatinya, tadakkur. Fikirannya terus aktif memikirkan penciptaan bumi, langit dan isinya, sehingga tidak menemukan ada kekurangan. Selama ini tuduh Allah tak sempurna karena kenapa pokok mangga harum manis tapi busuk. Allah nampaknya silap, sepatutnya cili ni pedas, kenapa manis pula. Ini tebu sepatutnya manis, pasal apa? Tawa je lah. Ini silap ni. Selama ni tuduh Allah tak betul. Tapi setelah fikir-fikir, nampak jalal, kamal dan jalal, melihat apa saya dia kata, subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Mohon ampun ya Allah, selama ini hambamu telah suudzon kepada Engkau. Selama ini hambamu fikir ada ciptaanmu yang tak betul. Setelah dikaji, difikir, rupanya semuanya bukti kekuasaan Allah. Orang ini sudah sampai peringkat syuhudul uluhiyah, dan Quran orang panggil itulah ulul albab. Ulul albab yakni gelaran yang tertinggi yang Allah berikan pada manusia. Selain Nabi lah, kalau Nabi memang paling tinggi kan. Nabi itu makamnya paling tinggi sekali, Nabi Rasul. Ini bukan Nabi. Orang yang bukan Nabi, title yang Allah berikan paling tinggi sekali, ulul albab. Orang dapat mencantumkan antara tadzakur, zikir, dengan tafakkur, apa? Fikir. Orang yang fikirnya hebat, zikirnya pun hebat. Orang yang dapat memadukan kecerdasan intelektualnya, IQ, dan dengan kecerdasan spiritualnya. Dalam bahasa yang saya sampaikan tempoh hari, ini bahasa anak muda ya. Ulul albab yakni orang yang berotak London, berjiwa Masjidil Haram. Wah, itu bahasa anak muda. Jangan berotak London, berjiwa Washington. Kiamat ya mas kalian. Otak London, jiwa Washington, kiamat. Otak boleh London, mana macam-macam ilmu dikuasai, begitu maksud saya. Tapi jiwa tetap Masjidil Haram. Otaknya dipenuhi dengan ilmu, pengetahuan, teknologi, macam-macam lah. Sekarang sedang ramai-ramainya tentang apa namanya AI-nya. Tapi jiwanya penuh dengan iman dan takwa. Itu ulul albab. Orang situ pasti nanti syuhud uluhiyah sudah. Syuhud uluhiyah. Jangan otaknya otak Ethiopia, jiwanya Eritrea. Ya kacau lah. Kacau nanti ya. Jamaah sekalian, nampaknya itu sajalah saya sampaikan. Saya tak sempat berikan contoh dan juga ulasan yang lebih. Karena ada berkaitan dengan yang Nabi contohkan, ada ayat yang tak, memang masih kurang. Dan saya yakin, itu saya katakan tadi, kalau jamaah belum puas, alhamdulillah.
Saya puas justru kerana ketidakpuasan anda. Cari selebihnya tentang dalam Quran masih ada jamaah sekalian, dalam surah Al-Hadid ada, hadis sahih Bukhari Muslim ada, berkaitan dengan inilah maksud saya, termasuk zikir tadarruk orang-orang soleh. Luar biasa itu, luar biasa. Walau bagaimanapun, mudah-mudahanlah tajuk yang tadi sengajakan ini dapat memberi manfaat. Kan tajuk ini tidak sengajakan lepas raya dulu. Tak macam mana jadi 3 siri pula. Wah, tak sengaja. Terpaksa ringkaskanlah untuk 3 siri. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan di sendiri, mudah-mudahan Allah ampunkan kesalahan kita dan Allah bimbing kita jalan hidupnya, memberikan kita kemampuan untuk dapat menterjemahkan setiap ajaran yang diberikan olehnya kepada kita. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu bisyaitonir rajim wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.